Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Jumpa lagi tentunya dengan saya Nur Jaya Jaya. Oke, ini sore ya teman-teman. Sore hari ini saya kedatangan motor PCX. Motor PCX ini ya, mau ganti ban luar ini teman-teman ya. Motornya Mas Nunu dari Sumbio ya. Dan untuk ukuran motor PCX ini standar dari pabriknya itu 120 kali 70 strip 14 ring 14 ini ya. Ini yang masih dipelek ya, ini 120 kali 70 strip 14 itu aslinya ya, udah botak bannya ya, jadi mau diganti sama Mas Nunu ya. Oke, di sini saya mau mentutorialkan bagaimana cara bongkar pasangnya ya teman-teman. Oke, teman-teman dapat sediakan kunci sok ya, kunci sok yang bagus teman-teman ya. Matanya itu pakai 10, ukuran 10 untuk membuka knalpot ya, ada dua di situ ya. Ukurannya 10 teman-teman. Nah ini ya 10 ya. Kemudian kita kendorkan ya, ada dua mur di bawah situ. Kemudian kita gunakan sok 14 untuk membuka baut yang mengikat knalpot teman-teman. Nah ini mata sok 14. Kita gunakan impact kalau punya impact ya, kalau nggak ada ya kita bisa memanfaatkan tuas gagang sok ya. Oke, setelah terlepas seperti ini kita kendorkan saja bautnya semua ya. Kemudian gunakan kunci 12 ini untuk ini mata sok 12 ya teman-teman, untuk membuka baut yang mengikat di shock breaker belakang, karena kita harus melepas shock breaker juga ya. Kemudian kita sisihkan ya knalpotnya, dan jangan lupa itu perpaknya nanti ya kita pasang kembali. Lanjut kita gunakan kunci L bintang kalau saya mengatakan ya, ukurannya T30 teman-teman. Namun sebelum membuka ini harus kendor dulu ya as mur yang mengikat roda menggunakan kunci mata sok 24 kalau membukanya ya teman-teman ya. Sebelum melepas ini kita pastikan mur ini sudah bisa terlepas ya, mur as rodanya itu yang ukuran 24 kuncinya ya teman-teman. Karena kalau kita mau melepas mur roda kita harus menggunakan rem cakramnya dulu ya, kalau susah biasanya ya, kalau berat dari dealer biasanya susah itu, kita melepasnya direm dulu ya. Karena saya pikir ini kunci 8 ya, untuk membuka pengait-pengait yang mengikat di selang-selang cakram ya teman-teman, ada 3 buah ya. Karena saya pikir bisa membuka as roda pakai impact, jadi saya lepas remnya dulu. Namun jika memang belum terlepas, nah ini mur 24 kuncinya ya teman-teman. Namun bila ini belum terlepas, jangan dilepas dulu rem cakramnya ya teman-teman. Yang akhir nih, karena ini masih dari dealernya belum pernah dibuka ya, jadi agak susah ya. Kita gunakan gagang sok ya teman-teman ya untuk membukanya, dan kita pasang kembali remnya untuk menahan supaya jangan mutar rodanya ya, karena kita akan menggunakan pipa ya teman-teman. Kita menggunakan pipa untuk mengendorkan as rodanya, dan kemudian direm ya teman-teman. Kita rem, kemudian kita gunakan pipa untuk mengendorkan. Oke, setelah kendor kita gunakan impact. Setelah udah terlepas, kita gunakan
mata sok 14 untuk membuka baut pengikat yang ada di ayun apa namanya ini ya. Ada dua ya, ada dua yang mengikat ya teman-teman. Dan gunakan ini kunci 10 ya, mata sok 10 untuk melepas baut yang mengikat di spakbor ya, spakbor belakang. Kemudian setelah terlepas, kita lepas dulu cakram belakang. Setelah sudah terlepas semua, kita tarik dengan sedikit menggerak-gerakan ya agar terlepas. Kemudian ada pipanya. Setelah sudah terlepas, kita cek apakah kampasnya udah tipis atau masih bagus. Oke, setelah itu kita lepas dulu rodanya yang mau diganti. Dan jika teman-teman mempunyai alat tire changer seperti ini, bisa gunakan ya. Dulu saya juga nggak punya seperti ini, pakai manual ya. Jadi yang namanya bengkel itu jangan kehabisan akal ya. Oke, lanjut. Sebelum kita masukkan ke alat press rodanya itu, kita buka terlebih dahulu, kita buka dulu tutup pentilnya ya teman-teman. Kita lepas dulu tutup pentilnya. Setelah terlepas, kemudian buka pentilnya teman-teman. Setelah pentilnya terlepas, kita masukkan ke alat press roda ya, alat press ban ya teman-teman. Dan posisikan pentil jangan dekat. Nah, kita putar ya, jangan dekat pengepresnya ya, takutnya pada saat ngepres terkena pentilnya ya. Nah, seperti itu. Karena kalau pas kebetulan ada pentil yang menggunakan drat, kalau kita posisikan di situ pasti akan kena alat pressnya itu. Dan kita posisikan jauh dari press tersebut. Pentil ini jauh dari alat pressnya ya. Oke, kita lanjut untuk mengepresnya ya teman-teman. Kita press menggunakan alat press. Setelah terlepas semua, bisa teman-teman diganjal pakai balok kayu kecil ya, untuk mengganjal di sela-sela bannya kalau susah ya, untuk mencakramnya di piringan ini nanti membuka bannya. Oke, ini saya mempraktekkan dengan alat yang untuk membuka ban ya teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Bila nggak diganjal kayu, nanti bannya akan terjepit seperti itu ya. Alangkah baiknya teman-teman gunakan ganjal ya, ganjal agar posisi bannya itu agar lebih naik dan alatnya bisa menjepit pelek. Nah seperti itu ya teman-teman, bisa menjepit bibir pelek. Dan jika teman-teman tidak mempunyai alat seperti ini, bisa menggunakan yang manual ya. Kita harus menunggu alat seperti ini baru bisa membukanya ya. Yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, lanjut kita congkel. Dan mencongkelnya itu jangan tepat di pentilnya ya teman-teman. Kita jauhkan dari pentil ya. Posisikan pentil di arah sebelah kanannya ya. Nah itu pentil itu diarahkan di sebelah kanan. Nah seperti ini, di sebelah kanannya ya, dari penjungkitnya nanti ya. Nah seperti ini dijungkit, kemudian kita putar. Ini putarannya menggunakan dinamo ya teman-teman, pakai dinamo. Dan untuk mengembangkan dan menjepitnya pelek itu pakai angin kompresor. Jadi ada dua tenaga ya teman-teman, pakai listrik juga pakai angin. Dan untuk memasang ban jangan terbalik ya, rotasinya itu ada arah panahnya ya.
maju dan mundurnya, dan kemudian kita lumasi pakai oli sedikit saja atau mungkin pakai sabun ya, juga bisa kita lumasi ya teman-teman ya. Nah, jangan terbalik ya, ada rotasi putaran seperti ini ya, arah majunya ya, jadi jangan sampai terbalik. Oke, ini arahnya kebalik ya teman-teman ya, karena saya agak gugup ya, jadi ini teman-teman dapat dilihat ya, itu piringan cakram di atas, itu putaran rodanya terbalik. Karena itu terbalik, maka saya lepas kembali dan buka, tapi tidak saya videokan ya teman-teman, karena mengingat waktu buru-buru ya. Oke, setelah ban sudah saya pasang kembali dengan benar, sebelum memompa ban tersebut kita lepas dulu pentil, anak pentilnya ya, jangan dipasang dulu, karena untuk mengembangkan ban dulu supaya mapan di bibir pelek ya teman-teman. Nah, setelah angin masuk, kita baru masukkan anak pentilnya ya ke dalam pentil tersebut. Dan sesuaikan angin sesuai kebutuhan ya, karena setiap orang beda-beda ya. Sepeda motor itu untuk muatan atau untuk keperluan apa, jadi kita sesuaikan ya, 30 atau 40 atau mungkin 45 seperti itu ya. Jadi tergantung kita mau buat apa motor itu ya. Oke, setelah terpasang ini ban sudah benar rotasinya ya teman-teman, kita masukkan rodanya. Setelah terpasang bannya ya, kita masukkan ke posisinya ya. Nah, kita masukkan blok ke depan dulu, baru di belakang. Nah, seperti itu kita dorong, kemudian masukkan pipanya, jangan lupa itu, dan kemudian masukkan ayunya kembali dan pasang sesuai urutan melepasnya ya teman-teman. Jadi mana yang pertama, mana yang terakhir ya. Kita pasang kembali, jadi yang terakhir itu akan jadi yang pertama kita pasang, seperti itu ya teman-teman rumusnya. Kemudian susun kembali bautnya 14 untuk mengikat ayunya, dan mur 10, baut 10 maksud saya itu untuk mengikat spakbor belakang yang ada di samping, yang mengikat di ayunnya ya, armnya atau arm atau ayunnya ya teman-teman. Oke, setelah terpasang jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Ini motor PCX ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Kita tetapkan bautnya. Motornya Mas Nunu dari Sumpit ya. Jika teman-teman tidak memiliki impact, bisa juga dengan manual ya, karena kita mau memperbaiki sepeda motor, kalau menunggu alat kita lengkap, tidak mungkin kita akan bisa tahu bagaimana rasanya kita memperbaiki sepeda motor ya. Jadi teruslah belajar, meskipun kita belum mempunyai alat yang canggih atau apapun alat yang banyak seperti itu ya, untuk membuka part yang kadang-kadang membutuhkan alat khusus gitu ya teman-teman. Jadi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan untuk berpikir juga mengetahui bagaimana untuk memperbaiki sepeda motor
dan kita harus tahu ya, menganalisa kerusakan ataupun kegagalan ataupun ada permasalahan. Kita dengan belajar jadi tahu ya teman-teman. Oke, setelah sudah terpasang bagian dalam sini ya, kemudian kita lanjut memasang knalpotnya ya teman-teman. Jangan lupa ring knalpotnya ya, repaknya knalpotnya kita pasang. Nah seperti itu ya, karena sudah ada kebutuhannya ya, kita pasang teman-teman. Nah, kita kaitkan dulu satu ya, untuk menahan knalpotnya agar tidak turun ya. Setelah kita kaitkan, lanjut ke memasang knalpotnya ya. Gunakan sok ya 10 teman-teman untuk memasangnya ya. Gunakan sok yang bagus ya teman-teman, karena memasang ini agak sulit di dalam ya, jadi agar tidak selek ya. Oke, setelah dipasang bagian mur knalpot depan ya, ada 2 buah ya, kita lanjut ke belakang memasang pengikat knalpot ya, ada 3 ya, pakai mur 14 teman-teman. Oke, sudah ketat semua. Seperti itu ya teman-teman cara memasang cara membongkar pasang ban ya motor PCX ini, yang punya ya Mas Nuno ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa subscribe ya buat teman-teman yang baru ada di channel Jaya Jaya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.